Assalamualaikum, Jum Intan. Jum. Waalaikumsalam. Duh, jam semenit dan urung buka warungnya iki ya. Jadi RT ternyata mumet, udan baik. Memang ora garing-garing. Nah, kelambine pada mambu amis. Arep ngopi malah tutup warungnya. Dong enek misalnya arep ditinggal lunga warungnya ditulisi loh. Silakan bikin kopi sendiri, pemilik sedang ada keperluan. Mumet kene ora sidang ngopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kok bisa raimu kusut banget kayak caleg gagal? Kenapa nih gue? Tangannya Juminten diperban. Nih Juminten habis kecelakaan. Kecelakaan loh. Siapa gue sing wani-wani nabrak Juminten? Orang ngerti apa? Juminten calon saya. Calon gagal maksudnya. Iya. Bukan ditabrak Pak RT. Tapi apa? Juminten habis kecelakaan. Tadi dari pasar Iya. ada genangan air. Tapi ayang nggak apa-apa kan? Dengerin dulu Pak RT. Iya. Tadi ada genangan air. Ada genangan air. Sama Juminten dilewatin. Ternyata jalan berlubang. Oh, alah. Makanya Juminten jatuh. Ternyata Juminten kesandung genangan. Bosan dengan gelasmu? Atau gelasmu kekecilan? Kalau gitu, coba pakai mug ini. Harga terjangkau, kualitas oke, desain lucu dan menarik. Segera dapatkan di Kreasindo Karya Media. Ini mugku, mana mugmu? Dek, abang ngepus ke pas dulu ya buat ngambil dagangan yang tadi. Oh iya bang, sekalian tuh motornya dibawa ke bengkel buat dibenerin. Iya nanti gampang. Kalau ada tamu suruh bikin minuman sendiri aja ya. Iya. Abang berangkat dulu. Assalamualaikum. Hati-hati ya bang. Waalaikumsalam. Udah. Aku masuk, santai. Oke. Permisi, Iya. Mbak Juminten ya? Iya pak, Oh, betul. Juminten pak, saya Mau pak. tanya rumahnya Pak RT di mana ya? Oh rumahnya Pak RT ada pak. Duduk dulu pak, duduk dulu. Oh iya, Duduk, silakan. masih. Tapi maaf ya pak, Iya. Juminten belum bisa ngelayanin. Tangan Juminten masih sakit. Oh, kenapa itu Mbak? Tadi habis jatuh pak. Oh. Juminten izin duduk ya pak. Iya, silakan. Jadi gini, saya dari DPRD Banyumas. Oh iya. Saya kebetulan di Komisi 2. Nah, Pak RT itu barusan laporan. Katanya ada warganya yang kecelakaan. Oh iya betul. Itu Mbak Juminten ya? Iya, sayang. Oh. Tadi sih Pak RT baru kesini, tapi pergi entah kemana. Oh gitu. Biasa menghilang. Iya. Ceritanya gimana kok bisa kecelakaan begitu? Jadi gini Pak, tadi kan Jum cerita ya Pak. Iya. Jum kan habis ke pasar mau belanja Iya. tadi. Jum itu udah pelan banget bawa motornya. Iya. Soalnya bawa belanjaan kan Pak. Iya. Terus habis itu udah arah mau ke rumah. Dari arah lawan arah itu ada mobil Pak. Ketabrak? Enggak, belum. Oh, gitu. Juminten ngindar, Juminten masuk genangan air. Oh gitu. Ada lubang. Iya, jalannya berlubang. Gitu. Iya, memang ini lagi musim hujan ya, Mbak. Jadi aspal banyak yang rusak, banyak berlubang-lubang gitu jalanan itu sekarang. Jadi memang ya ini harus diperbaiki memang, Pak. betul ya.
Jadi dan ini sebenarnya hak masyarakat juga untuk meminta pertanggungjawaban pada pemerintah, boleh ini. Karena cuacanya juga lagi begini sih, Pak. Iya betul. Jadi Juminten karena juga begini. cuaca lagi ya hujannya terus menerus nggak berhenti, terus kondisi jalanan juga sekarang padat, transportasinya bawahnya juga tonasinya besar-besar, sehingga kerusakan jalan pasti terjadi di mana-mana, Terus Mbak. gimana Ya. itu, Pak? Ya. Takutnya ada yang kayak Juminten lagi, Juminten selanjutnya. Oh iya, sebenarnya saya berkunjung ke sini juga saya sudah kontak dengan Dinas PU. Jadi oke. Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian kalau yang di kota ngurusin jalan itu ada Dinas Perumahan Pemukiman juga. Saya sudah kontak untuk nanti kita bicarakan ini masalah Ada solusinya ya, jalan-jalan. Pak, Iya, berarti? harus kita dapatkan solusinya supaya tidak merugikan masyarakat, Mbak Juminten. Iya nih, Pak. Iya, iya. Bapak mau pesen apa dulu mungkin? Mau minum nanti Waduh. biar pas Enaknya sih ngopi ya. Ngopi, oke. Iya, Nanti enaknya Juminten ngopi. buatin ya, Oh, Pak. Boleh ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Terus gimana Iya. nih? Bapak ini berarti masih sendiri aja nih? Iya, nanti saya telepon coba ya. Saya telepon dari dinas supaya segera bisa ketemu, nanti ngobrol-ngobrol. Silahkan nanti Mbak Juminten ungkapkan Iya. persoalannya itu apa. Ya. Kemudian Nanti boleh ya, keluhan, Pak? iya, ini kan bisa menjadi perwakilan masyarakat. Kayak gini ada pertanggungjawabannya, Pak? Iya, bisa Mbak, bisa dimintakan pertanggungjawaban pada pemerintah kalau ada lubang, pihak pemerintah tidak memberikan tanda bahwa di situ dalam proses perbaikan misalnya, atau dalam proses pemeliharaan. Nah, ini kalau tidak ada tanda seperti itu, pemerintah bisa disalahkan, Mbak. Jadi memang sekarang penyelenggaraan pemerintah itu dilakukan secara fair. Kalau pelayanannya baik, masyarakat mengapresiasi baik, maka pegawainya juga mendapatkan insentif, mendapatkan penghargaan gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Dari masyarakat dapat apresiasi gitu. Kira-kira Ya, begitu. apalagi cuacanya lagi begini ya, Pak. Iya. Iya. Hujan, Sudah dibawa ke rumah sakit belum? Belum, Pak. Baru aja ke puskesmas. Oh, Belum. gitu ya. ya. Semoga sini cuman luka ringan ya, Pak. Iya, mudah-mudahan ya, Mbak. Cuma terkilir saja. Iya. Tidak sampai Belum. patah tulang. Jadi Iya. susah jualannya. Iya. Assalamualaikum. Wah, ada tamu. Waalaikumsalam. Ini Bapak. Saya Kenalin, Pak. Bapak ya? Iya. Saya kakaknya, Nah, Pak. ini Saya kakaknya. kakaknya. Abang Iya. saya. gitu. Terima Iya, kasih. Mas. Iya. Gitu. Kenalin, Bang. Ini Iya. ada dari komisi Dua. Dua. Iya. Oh, Iya. Bapak. Tumben, Subagio, Pak. Mas. Nggih, Nama Bapak saya Subagio dari Komisi 2. Iya. Tumben, Pak, ada pejabat mau nongkrong di warung kecil kayak gini. Oh, saya biasa, Mas, jalan-jalan begini. Oh, nggih, nggih. Iya, saya itu termasuk orang yang terkenal kalau di keluarga saya, tapi. keluar. Di keluarga. Bisa. Iya. Keluarga ya, Pak. Gimana ini, Mas? Iya, ini Adiknya kok sampai kecelakaan begitu? gitu, Pak. Tadi ada genangan air, Iya. terus dia niatnya dilewatin aja, ternyata jalan berlubang. Iya, iya. Akhirnya jatuh, makanya Iya. saya bawa ke puskesmas. Gitu. Ini Nanti. saya, Pak, maafin apa, Pak, saya sambil Oh, bikin ini silakan. ya, Pak. Iya, Haus. Mbak Jo, monggo. Monggo. Bapak mau minum Iya. teh atau mau minum Iya. kopi? Saya udah pesan kopi, Mas. Oh, nggih, Iya. nggih. Kita ngopi. Kopi ya, Jum. Iya. Niku, Pak. Kalau badhe taken. Gimana, Mas? Bapak tadi dari komisi berapa nggih, Pak? Dari Komisi 2, Mas. Komisi 2 Komisi bagian 2 itu membidangi pembangunan. Oh, bagian pembangunan. Iya. Ya. Apa Komisi 2 apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 2 terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas, Pak? Waduh, ini luar biasa ini. Jadi Mas Juminto rupa-rupanya peduli juga ya dengan Nggih, aktivitas Pak, soalnya- pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Adik saya baru jadi korban ya soalnya. Iya. Dan ini harus diurus, Mas. Nggih. Jadi begini, Mas. Komisi 2 itu adalah bagian dari anggota dewan ya, Nggih. merupakan alat kelengkapan dewan yang dibentuk yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi atau dari partai-partai yang berbeda-beda kumpul jadi satu untuk menjalankan satu fungsi tertentu. Itu namanya komisi. Nah, Komisi 2 ini adalah mitra pemerintah yang menjalankan tupoksi untuk salah satunya fungsi pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Banyumas. Nggih. Nyuwun sewu, Pak. Bisa Nggih. pindah ke tengah aja. Oh, Agak boleh, jauh boleh. soalnya. Iya. Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, Mas. Nggih. Dan Ya, ini biar- bekasnya Mbak Juminten ya. Gak apa-apa, Pak. Biar lebih
biar lebih dekat aja Iya. sama rakyat. Iya Mas. Jadi Udah jauh banget. saya teruskan ya Mas. Oke. Jadi yang namanya anggota Dewan Komisi 2 itu mitranya itu ya orang PU. Oke. Makanya Mbak Juminten kecelakaan itu bisa disampaikan kepada kita Oke. untuk diteruskan kepada pemerintah langkah perbaikan jalan. Oke. PU, ada Dinas Perkim juga, Perumahan Pemukiman, yang kepala dinasnya itu Mas Dedi. Oke. Nah, kalau yang di PU itu Pak Kresnawan, Oke. itu mitra-mitra kita. Tapi kita juga membidangi mitra kita juga di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Kemudian ada Dinas Perhubungan Oke. dan masih banyak lagi, Mas. Gitu. Pak, saya mau tanya ini, Pak. Iya. Saya kan kemarin baca berita, Pak. Ya. Hobi saya emang baca berita di koran. Terus kemarin saya baca berita katanya DPRD itu mengajukan percepatan terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya. Itu percepatannya di pembangunan apa selama ini pembangunannya lambat atau bagaimana, Pak? Jadi begini, Mas, pembangunan itu kan direncanakan setiap tahun dalam rangka untuk mencapai tujuan jangka menengah yang dirumuskan oleh Bupati Oke. yang disebut dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Oke. Nah, ini di breakdown menjadi rencana strategis yang pencapaiannya adalah 1 tahun. Oke. Jadi 1 tahunan. Nah, di bidang infrastruktur punya yang namanya IKU, Indeks Kinerja Utama. Untuk dicapai dalam 1 tahun itu berapa persen pembangunan itu akan dicapai. Di PU ini ada bidang jalan, jembatan, ada bidang irigasi, ada bidang pembangunan gedung. Oke. Ini yang PU punya. Kalau Perkim ada tata ruang, ada sanitasi, ada drainase perkotaan. Drainase itu Drainase itu saluran air. Saluran air nggak, Ya, Bang, ya? saluran air. Tapi bukan saluran air orang lo ya. nggih. Yang bersifat umum nggih, Pak Iya. ya. Drainase. Ya, jadi itu, Mas. Nah, ini semua yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur. Untuk jalan, kemudian jembatan. Kalau tadi ada kejadian jalan berlubang, ini Nggih. PU. Nggih. Tapi kalau misalnya di daerah perkotaan, ini kewajibannya punya Perkim gitu. Nggih. Kayaknya sebentar lagi ke sini loh. Tadi sudah saya kontak ini dari Perkim maupun PU untuk ngobrol-ngobrol nemuin Pak RT sebenarnya. Nah, itu bagus, Pak, sebenarnya. Iya. Soalnya emang Pak RT kami agak-agak kurang, Pak. Ya. Itu kembali lagi ke tadi pembahasan infrastruktur di Banyumas itu anggarannya di kisaran berapa nggih, Pak, untuk per tahun atau gimana, Pak? Iya. Per Jadi tahun, nggih. sesuai dengan kemampuan daerah, Mas. Oh, nggih. Kalau tahun-tahun 2013, 14, 15 ini PU tinggi nih. Sampai tahun 2018 itu ada di angka 300 sampai 400 miliar. Wah, Ya, infrastruktur duit di semua kabupaten. ya, Pak? Iya. Kita itu APBD-nya 3,5 triliun. Ya, 3,5 Banyumas triliun. sendiri, Pak? Banyumas sendiri. PAD kita, pendapatan asli daerah kita itu ada di 853 miliar. Oh, Nah, nggih. jadi pendapatan asli daerah lumayan. Itu gitu. duit semua, Pak. Iya, duit semua, Mas. Oh, nggih. Itu tadi yang 3,4 triliun. 3,5 triliun, ya. Itu setiap tahun segitu atau berubah-berubah, Pak? Beda-beda, Mas. Kemarin pada saat COVID yang ngedrop, Mas. Oh. Turun, ya. Nah, ini kita sudah mulai recovery ya untuk tahun 2023. Nanti diproyeksikan sekitar 3,5 triliun pendapatan. Oke. Ya. Tapi kalau belanjanya bisa sampai 3,6, 3,7 gitu. 3,6 sampai 3,7. 3,7. Dengan anggaran 3, Dengan anggaran pendapatan itu 3,5. oh, nggih, nggih, Iya. nggih, nggih. Niku berarti nombok napa kepripun nggih, Pak? Ya, kita akan mengenal yang namanya defisit anggaran. Oh, nggih. Kita menggunakan itu perhitungan defisit, tapi nanti tertutup oleh pembiayaan gitu. Kan kita ada selama proses ini ada efisiensi. Misalnya lelang jalan nih,
3 miliar. Nanti ketika dilelang bisa kena 2,8 misalnya. Itu Iya. kan ada penghematan 200 juta. Kemudian lelang jembatan, lelang gedung, macam-macam banyak. Oh, pembangunannya itu dilelang ya, Pak? Iyalah Mas. Oh, Kalau berarti bukan pelaksananya bukan dari divisi infrastruktur itu sendiri. ada yang dilaksanakan oleh dinas, tapi ada kalau itu proyek ya harus dilelang kalau di atas 200 juta gitu. Lelangnya itu maksudnya bersifat terbuka atau pribadi, Pak? Terbuka Mas, siapa saja boleh ikut, se-Indonesia boleh ikut gitu, dari mana aja. Pokoknya sepanjang dia memenuhi syarat, kemudian secara hitungan menguntungkan buat pemerintah daerah, kemudian bertanggung jawab atas kualitas yang sudah ditetapkan ya, siapa saja boleh memenangkan lelang itu. Gitu. Oh, itu di divisi tadi Bapak di divisi berapa? Di divisi 2 ya, Pak nggih? Di komisi Mas. Oh, di komisi 2, divisi 2. Ya, komisi. Jadi alat kelengkapan dewan itu ada yang namanya komisi, Iya. ada yang namanya badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda, kemudian ada panitia khusus, pansus gitu, Iya. dan lain-lain badan kehormatan, gitu. Kira-kira begitu. Kembali lagi ke tadi, Pak, ke berita yang saya baca. Karena Ya. saya emang bacanya kan hanya di koran. Ya. Mumpung ketemu sama Bapak langsung. Ya. Saya pengen tanya, itu infrastruktur yang butuh percepatan itu yang mana aja ya, Pak? Iya, semuanya Mas. Kalau kita bicara infrastruktur di Kabupaten Banyumas, pasca COVID ini kan memang banyak terjadi kerusakan-kerusakan ya. Oke. Selama 2 tahun kita kena COVID, kita tidak punya anggaran baik untuk pembangunan maupun pemeliharaan. Sangat minim sekali nih. Oke. Sehingga kita harus melakukan percepatan. Nah ini akselerasi pembangunan dilakukan itu dalam rangka untuk menutup kekurangan-kekurangan di tahun-tahun kemarin pada saat COVID gitu. Jadi kemarin kita pada saat COVID kan pendapatan yang kita punya salah satunya kan dari pajak dan retribusi. Oke. Nah pajak hotel saja kita bebaskan Mas kemarin pada saat Oh, COVID. saat Iya. COVID pajak hotel gratis, Pak? Pajak hotel kemarin kita bebaskan sekitar 3 bulan atau sampai 5 bulan ya. Sampai 5 ya. bulan. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena memang kondisinya untuk dunia usaha itu semua redup kan, semua menjadi sulit. Maka pemerintah memberikan insentif berupa kelonggaran pembayaran pajak, bahkan sampai kepada pembebasan pajak. Bayangin saja, pajak hotel, restoran itu ada satu objek pajak sampai 1 miliar. Oke. Itu 1 tahun, dan itu dibebaskan. Ini kan menjadi sangat berkurang pendapatan, termasuk alokasi anggaran dari pusat. Oke. Jadi pendapatan Kabupaten Banyumas itu sumbernya satu dari pusat, APBN, ini besar sekali, sekitar 74%. Dari yang 3,5 triliun Iya, tadi. Oke. betul. Kemudian ada dari transfer daerah, baik itu gubernur maupun dari kabupaten lain gitu yang terkait dengan bagi hasil dan sebagainya. Kemudian yang ketiga berasal dari pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Oke. Yang Yang di 800 dalamnya tadi. berasal dari pajak-pajak daerah, kemudian retribusi daerah. Kira-kira Oh, begitu. kados niku. Iya. Oke ya Bang, Juminten cuman kesandung genangan, Iya, Mbak, betul. bukan betul. kesandung kasus korupsi. Apakah Anda ingin mengembangkan bisnis online Anda dengan video profesional yang memiliki konversi tinggi? Apakah Anda pernah membayar jasa pembuatan video, tapi mereka tidak pernah memenuhi keinginan Anda? Video berkualitas adalah cara terbaik untuk meningkatkan penjualan Anda. Karena video dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pelanggan tentang apa yang Anda tawarkan, dan yang terpenting video sangat menarik untuk dilihat. Inilah sebabnya mengapa Anda memerlukan pembuat video profesional seperti kami untuk membantu Anda menciptakan video yang luar biasa yang dapat menarik perhatian Anda dan meyakinkan penonton untuk mengambil tindakan.
Pelayanan pembuatan video kami terdiri dari tim profesional dengan pengetahuan yang luas, mulai dari menulis skrip yang memikat dan memadukannya dengan skema warna dan grafis yang tepat. Untuk memaksimalkan konversi, kami memberikan Anda kesempatan untuk membuat beberapa revisi yang mana Anda dapat membuat perubahan pada rancangan sampai memenuhi kebutuhan Anda sepenuhnya. Kami juga menawarkan harga yang spesial. Mulailah meningkatkan konversi Anda hari ini. Mohon maaf ya Pak ya, tadi saya nganter adik saya dulu istirahat soalnya tadi baru jatuh. Iya, Dari- kasihan ya. Nggih, Aduh, kayaknya sakit itu tangannya. nggih Pak, di puskesmas juga kata dokternya suruh di istirahat dulu. Iya, emang itu harus diistirahatkan. Nggih, nggih. Kalau itu terkilir untungnya ya, tidak patah tulang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Kepala Dinas. Ada tamu lagi. Oke. Monggo Pak, Didi, Pinara Didi. Terus Sultan. Monggo Pak. Wah, ini Pinara dari PU, ini beliau dari Nggih, nggih, nggih. Monggo Pak, Dinperkim. Pinara Rumin. Ya ini tadi ditelepon Pak Bagio katanya ke Iya, betul. Benar Pak, saya bikin minum dulu ya. Oh iya, silakan. Jadi gini Pak Dedi, kita itu mendapatkan aduan dari Pak RT di daerah sini. Jadi saya tanya-tanya, ternyata kebetulan Mbak Juminten yang kecelakaan itu. Itu warganya Pak RT-nya. Nah, ternyata tangannya luka. Nah, akibat dari jatuh itu terperosok di lubang jalan. Ini Pak Rus. Jadi makanya tadi kita kan mitra, jadi kita undang untuk bareng-bareng ayo kita diskusikan nih. Jadi nanti kita cari solusinya kira-kira begitu. Mungkin Pak Rus dulu ini cerita tentang jalannya, ini kok bisa kayak gini nih, gimana Pak Rus penanganannya? Udah Mohon dikasih rambu belum Cik? Pak, Peringatan. mohon maaf sebelumnya. Mau pesen minum apa dulu ya? Oh iya, Saya teh tawaran ada aja. Nggih, ya. kopi Iya, Bapak. iya. Teh tawaran ketajan. Teh tawar Ini aja. masalahnya mangsa nudan sih ya. Oke, nggih, butuh yang angkatan nggih Pak. nggih. Nggak Bapak mau angkatan. minum? kopi boleh. Kopi aja. Oke. Gimana Pak Rus? Oh tadi Mbak Juminten yang jatuh itu, Iya. ya mangsa nudannya di Bapak. Gini, kalau bicara jalan bodol ya Pak, memang saat ini tuh banyak sekali Pak. Mungkin kalau dihitung berapa persen yang rusak, itu hampir mendekati 25%-an Pak. Ditambah lagi dengan musim hujan yang begitu intensitasnya tinggi, otomatis untuk perbaikan mangsa hujannya cepat rusak lagi kadang-kadang. Iya, Ini dikomplain iya. masyarakat. Betul. Didandani siki jere ngesuk bodol maning. Dan ini kita kadang-kadang bingung Pak. Iya. Kita sudah campurannya aspal sudah cukup, materialnya sudah memenuhi syarat. Iya. Tapi karena hujan ini loh Pak yang akibatnya akhirnya merusak kualitas Iya. tambalan Pak. Yang mestinya itu bisa bertahan berbulan-bulan. Ini kan kalau musim kemarau. Betul. Sekarang musim hujan ya, Iya. aspal musuhnya air. Aspal sedang diterapkan, aspalan air datang, hujan ini. Iya. Ya bagaimana Cuma kan memang baik masyarakat gitu. tidak bisa menerima begitu, Bang Rus. Mungkin kita harus jelaskan sebenarnya persoalan pokoknya itu di mana. Apakah kualitas aspalnya yang buruk, kurang bagus, atau anggarannya yang kurang? Nah, ini kan kira-kira yang harus kita bicarakan nih. Karena sekarang yang dituntut oleh masyarakat itu pelayanan prima. Jadi mereka nggak peduli, pokoknya dari mana duitnya, bagaimana caranya, jangan sampai terjadi musibah kayak gitu Pak. Kan susah tuh kan. Iya Pak. Sebenarnya begini, jadi mengenai tambal lubang itu tadi ya, Iya. kita sudah punya pasukan TRC Pak. Oh bentar, ini Pak Rus kan di pemeliharaan Nanti ya? pemeliharaan jalan. Pemeliharaan. Kalau yang pembangunan? Pembangunan Pak Rusli Pak nanti Rusli ya? Pak sedang Rusli, menuju ke oke. Jadi, sini Pak. Pak Dedi, ini di jalan kan ada pemeliharaan Ada dan pembangunan. ada pembangunan. Iya. Ini bagian pemeliharaan. Jadi ini memang musim hujan ya, Ya, betul. ya. Tapi musim hujan sebenarnya tidak boleh jadikan alasan Alasan juga dong, gitu ya. alasan iya, juga. betul. Pada saat musim hujan ini sebenarnya kita bisa melihat
bagaimana kinerja infrastruktur. Ya. Karena begitu musim hujan akan kita lihat genangannya sudah drainase berfungsi atau tidak. Kemudian jalan lancar apa tidak. Seberapa besar misalnya kalau terjadi genangan hujannya ekstrim, dia seberapa lama dia bisa kadang-kadang tergenang itu ada apa? Ada waktunya ya. Ya, betul. Kalau di bawah sekian 1-2 jam itu kalau sudah hilang berarti memang karena cuacanya ekstrim. Kalau hujan biasa ya memang harus kita siapkan dan kadang-kadang ini juga banyak hal ya, banyak hal Terima kasih, kerusakan jalan terutama di jalan lingkungan. Karena di kewenangan kami kalau di jalan kabupaten kewenangannya PU. Iya, betul. Kalau di kami di jalan lingkungan kadang-kadang masyarakat karena takut untuk ngebut dan lain sebagainya dibangun polisi tidur. Oh iya, betul. Polisi tidur itu yang apa kadang-kadang dia malah jadi membendung air. Itu yang bisa mengakibatkan jalannya jadi rusak. Licin, rusak. Kemudian ini kami kemarin beberapa kali terjadi itu drainase mampet. Iya. Dari berapa kejadian biasanya karena sampah. Iya, iya. Nah ini yang 3-4 kejadian yang kami laporkan begitu kita cek ke lapangan, kami punya tim namanya tim orong-orong. Oh iya, iya. Tim orong-orong itu yang kemarin Orang-orang itu anu Mas, binatang yang orang-orang itu ya. Oh iya, hewan yang kecil itu. Iya, tim orong itu karena apa? Karena begitu kita punya apa gorong-gorong yang panjang itu, Iya. nah itu sampah itu tim itu yang masuk. Lah, Turun ya? Yang membersihkan ya, turun Pak. yang Ya? membersihkan. Berarti Itu- masuk ke dalam ya, Pak? Ya, kadang-kadang harus jebol juga. Berisiko Gitu. sekali berarti ya. Resiko, pekerjaannya. resiko. Tapi- Diasuransikan nggak tuh Pak Didi? Belum. Waduh. Tapi Itu kita belum bayar diasuransikan? BPJS-nya. Oh, BPJS. Pemerintah daerah Oh, kita, oke, kita, bayar BPJS. kita siapkan itu. Oh, pakainya BPJS bukan asuransi sendiri gitu ya, Pak? Iya, BPJS untuk tenaga kerja. Oh, nggih. Kan ada gitu ya. Jadi kalau pegawai kalau dulu kan ada istilahnya taspen ya. Kalau itu Iya. BPJS tenaga kerja itu kita bayarkan di situ sehingga tapi kita harapkan ya jangan digunakan Jangan lah. Iya, ya. Itu termasuk dalam fasilitas keamanan kerja ya, Bang ya? Ya, karena kalau jadi banyak hal sebenarnya di musim hujan ini kita bisa lihat longsor kemarin yang terjadi itu juga karena di tempat kami juga sebenarnya tidak hanya jalan, infrastruktur itu tadi mungkin bisa kita lihat air bersih. Iya. Oh, itu termasuk infrastruktur, Pak? Iya, air bersih, sanitasi. Sanitasi Oke. lingkungan. Kemudian yang mungkin tidak kalah pentingnya sebenarnya adalah rumah tidak layak huni. Ini kalau kita lihat rumah ini sih sebenarnya sudah layak ya, sudah layak gitu. Layak, Pak, cuman ya segitu nggih, Pak? Kita masih banyak Nggih, PR-nya yang harus dikerjakan. Tidak layaknya karena kecil. Nggih, itu saya kadang susah masuk rumah sendiri, Pak. Pintunya segitu. Karena kami pernah melaporkan ke Komisi 2 kita masih ada 70 ribuan rumah yang Oh, tidak 70.000. layak. Iya. Rumah yang tidak layak huni Tidak gitu, layak Pak. huni, gitu. Nggih, nggih, nggih. Itu untungnya, Pak, dengan kondisi jalan yang bolong itu adik saya yang jadi korbannya. Kan kita juga nggak tahu, nggih. Maksudnya di daerah lain ada berapa korban dan lain-lain gitu-gitu. Makanya saya sebenarnya mau tanya soal itu, Pak, soal perawatan jalan itu. Kan tadi sudah disampaikan bahwa secara anggaran APBD-nya cukup tinggi untuk hal-hal yang seperti itu. Menurut berita yang saya baca, anggarannya itu cukup tinggi, Pak. Makanya untuk yang tahun ini tuh ingin diadakan percepatan, nggih, Pak, tadi nggih. Nah, itu dari perawatannya sendiri gimana, Pak? Ini Gimana Pak Rus? sebenarnya PU itu dari dulu udah punya tim reaksi cepat, Pak. Kita punya Ada unit reaksi cepat. Oh, itu ada unit 7 sendiri, Pak? unit, Nah, unit tim. kerja di dinas kita itu ada 7. Iya. Nggih. Jadi itu di Haji Barang ada, wilayah Jatilawang ada, wilayah Purwokerto, wilayah Sokaraja, Sumpio, Iya. Banyumas Yang dan di Sokaraja. UPT. UPT. Iya. Itu tim reaksi cepat yang ada di sana. Jadi di mana ada lubang timbul di sana sesegera mungkin ditangani. Ditangani. Iya. Ya dalam Bukan- rangka bukan ini hanya mencegah jalan, terjadinya tapi kecelakaan. jembatan juga. Oh, jembatan juga, Iya. Pak? Jembatan juga. Karena di sini juga filosofnya itu sebaik apapun jalan, sebagus apapun kalau jembatannya tidak bisa dilalui sama saja mengurangi kelancaran. Jadi beberapa waktu yang lalu nih Pak Rus, saya itu lapor sehari ada 4 kali sama KUPT Jalan Pangon, Iya. Mas Kristianto. Iya. Wah itu sampai kewalahan juga karena rata-rata jembatan desa ini, Iya. Pak. Jadi itu airnya tidak ngalir lewat lubang yang semestinya, tapi lewat bawah gorong-gorongnya, gitu loh. Jadi kalau jembatan itu kan masih pakai gorong-gorong tuh. Nggih. Ini tidak lewat gorong-gorong, tapi tembus di bawahnya sehingga terjadi ambles jalan. Ya.
Bahkan ada kejadian sudah di bawah tiang listrik. Nah, dia ada tiang listrik satu, ini sudah bawahnya udah Terusan air. Iya, udah kena erosi. Kita koordinasi, langsung PLN datang, dicabut, dipindahkan. Kira-kira 5 meter dari lokasi. Langsung diamankan. Penanganannya jal- cukup cepat. Jalan desa ya Pak? Jalan desa. Nah, jalan desa itu sebenarnya kan kewenangan pemerintah desa. Iya. Tapi bukan berarti kita lepas Oh tangan. enggak, kebetulan jalannya kabupaten. Oh, kalau jalan kabupaten ya, kabupaten, kalau jalan iya, kabupaten. jalan kabupaten. Kalau Iya. jalan desa, kita kan memang itu kewenangan desa ya, tapi Iya. kita juga punya kewenangan untuk membina sebenarnya. Iya ya, Bagaimana tim ya. membuat infrastruktur desa itu supaya awet, tahan lama, berkualitas. Oke. Itu yang kita buka semacam klinik lah sebenarnya di kantor. Siapapun masyarakat desa yang akan membangun infrastruktur dengan dana desa bisa konsultasi ke kami. Oh, jadi menyediakan pelayanan konsultasi Ya, ya, Pak, supaya nggak asal supaya bangun awet gitu. lah gitu. Oke. Jadi anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Bahasa kerennya itu perencanaan itu menentukan hasil. Oke. Gitu. Beliau menyediakan untuk perencanaan kegiatan itu supaya hasilnya bagus. Selain perencanaan itu, Bapak ikut eksekusi di lapangannya, pengawasan atau seperti apa, Pak? Tergantung tadi kan ada sumber dana. Ranahnya. Jadi ada kewenangan. Betul, Pak. Kalau kewenangan di perkotaan di kami, tapi kalau di desa itu ada kewenangan desa, infrastruktur desa. Iya, Pak, monggo Pak, minum, Pak. Misalnya untuk jalan desa itu Oke. kewenangan desa. Desa yang akan membangun itu yang bisa berkonsultasi di kami atau di tempatnya Pak Krus itu. Jadi bagaimana sebuah desain jalan itu drainasenya bisa jalan dengan lancar, kemudian strukturnya seperti apa sehingga dapat kuat lah. Oke. Itu jadi jangan istilahnya riku-riku karena sebenarnya kantor itu kantor masyarakat ya. Nggih, nggih, Bukan. nggih, nggih. Kalau ini kan Mbak Juminten itu kejadiannya di mana ya? Itu jalan kabupaten apa jalan desa kita belum tahu. Nih. Nah, kan kami sebagai masyarakat biasa ya Pak, kita Ya. nggak tahu mana jalan desa, mana jalan kabupaten. Karena kan di situ juga tidak tertulis kan di KTP jalannya. Iya, iya. Ini jalan kayak kabupaten atau jalan Betul. desa. Cuman kalau Juminten kejadiannya deket pasar Pak. Sekarang gini, ciri-ciri jalan desa, jalan kabupaten sama jalan provinsi atau jalan nasional. Nah, Pak Krus, itu, Pak. diceritain ini biar paham ini Mas. Nggih, Pak. Juminto, ya. Kasih paham Ya, Pak, saya ya. sebagai warga. Yang gampang. Nggih. Yang jelas gini, sebagai pembeda saja ya. Ya. Kalau jalan kabupaten itu sudah statusnya ada di Pergub pada Pak. Ada keputusan SK. bupatinya. SK. Di luar SK itu, bupati. Kalau jalan provinsi memang ada SK-nya sendiri. Nah, tambahin rata-rata nih ya. Nggih. Karena saya wakil rakyat jadi saya sering banyak tanya juga. Nggih. Nah, Siap itu diwakilin, Pak. Kalau jalan kabupaten itu menghubungkan antara satu desa dengan desa lain. Ini salah satu ciri yang gampang. Nggih. Jadi kalau itu jalan tembusan dari desa ini ke desa sana gitu, wah itu jalan kabupaten. Lebarnya kurang lebih sekitar 5-6 meter lah, gitu. Oh, nggih. Nah, kalau kurang dari 3 meter itu jalan lingkungan ya, Pak ya, Dudi? kalau di perkotaan. Nah, perkotaan itu gitu. Nah, kalau jalan provinsi, ya yang menghubungkan antar kabupaten, tapi ruasnya bukan ruas nasional. Oke. Tidak kalau antar provinsi ini jalan nasional namanya. Tapi kalau antar kecamatan, bukan ya, Antar kabupaten, Oke. antar kabupaten itu jalan provinsi. Oh, gitu. bisa dilihat dari ukuran sama ininya ya Pak? Iya, lebih mudahnya Oke, begitu. Kalau di pasarnya ini Mbak Juminten aja jalan kabupaten itu. Pasar mana itu Pak? Pasar sini Pak, deket desa kami kan pasarnya cuma satu Kan Pak. tembus ke desa sebelah itu. Desa Nah, Mas Manto. ini kan desa tepi jurang. Iya. Di sana desa sana jurang Pak. Nah. Itu pakai jalan satu itu gitu. Jadi mungkin benar jalan itu kabupaten jalan mungkin ya. kabupaten. Ya, karena Iya. emang di desa kami jalannya cuma satu Pak. Iya. Makanya angkutannya cuma sedikit. Nah itu saya mau tanya soal tadi kan soal budgeting udah dijelaskan Ya. dengan jelas oleh Ya. Bapak perwakilan dari DPRD-nya. Itu apa sih Pak yang dibangun dari anggaran sebanyak itu selain jalan dan jembatan? Ini apa nih? Kalau bicara tentang anggaran belanja kita ya untuk Iya. membiayai seluruh kegiatan pemerintah di Kabupaten Banyumas. Ada untuk nih pelayanan dasar itu ada kesehatan, pendidikan, ini Sekolah berarti ya? Iya kan? Dan selain itu juga untuk gaji pegawai Oh. iya kan? Kemudian untuk biaya pembangunan infrastruktur macam-macam. Puskesmas gitu-gitu nggak, Pak? Puskesmas lah.
segala kegiatan di Kabupaten Banyumas didanai dari situ semua. Berarti dari pembangunannya, perawatannya, Iya, itu pakai anggaran itu, Pak? pakai anggaran itu. Geng. Berarti kalau dari DPU sendiri itu ada nggak, Pak? Maksudnya kayak, oh ini batas maksimal recovery-nya nih segini nih, dari mulai pelaporan sampai akhirnya dia beroperasi lagi, atau bagaimana? Ada program tersendiri dari Perhitungan DPU? teknis. Sebenarnya untuk pelaksanaan pembangunan itu tadi yang kena bencana, ya sama saja Pak dengan anggaran yang lain. Seperti tahun ini, kita kemarin bulan Oktober mulai pelaksanaan pemulihan jembatan yang kena ini. Ada jembatan putus, ada Banjir, longsoran. longsor. Ya sama saja anggarannya, hanya 45 hari Pak. Iya. Pertengahan Desember harus rampung. Iya. Jadi ada masa tanggap Tetap ada darurat. masanya. Ada masa tanggap darurat. Jadi itu di peraturan ada sendiri sebat 45 hari maksimal atau bagaimana, Pak? Dari DPU sendiri? Enggak, kalau ini kan sekarang kita berhitungnya dari November nih. Nggih. Akhir tahun kan Desember. Nggih. Nanti biasanya perhitungan seluruh penggunaan biaya pembangunan dan sebagainya kan ditutup buku itu tanggal 15 15 Desember. Desember. Jadi kalau ini 30 tambah itu sekitar 45 itu harus selesai. Nggih. Kalau enggak lah duitnya siapa yang mau buat Iya. bangun gitu loh Mas. Saya mau tanya ini, Pak. Sebenarnya itu agak teknis ya. Supaya pembangunan kan bisa dibilang kota itu adalah pusat perekonomian ya Pak nggih. Karena semua orang desa juga datang ke kota untuk ya berdagang atau apapun itu. Agar tidak terjadi keterlambatan pembangunan di kota, itu apa yang harus dilakukan, Pak? Baik dari pemerintahnya atau masyarakatnya. Bicara jalan lagi Pak, karena kita bidangnya jalan sih ya. Ya, monggo Pak minum Pak. Ya. Di Mohon maaf, kota mohon pun maaf. seperti itu Pak. Jadi kita berusaha, apalagi yang namanya Purwokerto itu kan istilahnya mukanya kabupaten ya. Kita akan sangat berusaha di situ memperbaiki jalan-jalan yang ada di Purwokerto. Diusahakan semaksimal mungkin. Makanya dari itu kita di UPT Purwokerto Pak, kita paling banyak anggarannya Pak. Karena di sini ada lubang satu saja itu kan Rame. lapak aduan luar biasa. Nggih. Sampai hari ini Pak, yang namanya lapak aduan hampir 9.000, bayangkan. Nggih. Karena satu lubang ini kalau dibiarkan itu bisa sampai 50 Terus. orang memberi ini aduan. Kalau dibuat prosentase itu kira-kira jalan di kota itu kondisinya seperti apa? Berapa persen yang rusak, yang kondisi baik gitu kira-kira? Sebenarnya sih kalau kita bicara di kota, Pak, Iya kota. kota itu yang rusak paling ya yang rusak cukup parah gitu, sekitar 10%-an Pak. 10%. Itu yang parah 10%, Pak. Iya. Kalau di bawahnya lagi yang rusak tapi masih bisa dipakai gitu. Itu berapa persen? Kebanyakan sih masih bisa dipakai Pak. Hanya tingkat kerusakannya saya misalnya sangat ekstrim memang di daerah pinggiran, misalnya di daerah Teluk. Nggih. Itu ada kerusakan yang memang perlu sekali untuk ada Diperbaiki perhatian ya. di sana. Nih Pak Dedi, ada cerita gini. Karena kan banyak mobil bagus ya, Nggih. jalannya rusak. Itu katanya mobilnya jalannya jadi jinjit gitu. Itu bercanda. Itu bercandanya orang kaya, Pak. Itu bercandanya orang kaya. Makanya nggak boleh ada kerusakan di kota ya Pak Dedi. Sepakat ya? Nggih, nggih, Ya, nggih, sepakat. nggih. Karena Itu bercandanya orang kaya. Purwokerto kan sudah menjadi pusat kegiatan wilayah. Oke, benar-benar. Sekarang orang banyak kunjungan ke Banyumas. Dewan aja hari berapa kali kunjungan, Pak? Iya, Kan betul. Jadi sudah Geng. hidup sekali. Tadi pagi kita terima 2 dari Majalengka sama Pekalongan ke Banyumas untuk studi banding. Dan kami tadi di Jawa Heritage, orang se-Jawa Tengah dan DIY membahas terkait dengan perumahan pemukiman kumpul di Purwokerto. Oh, Iya. nggih, Jadi sudah semakin ramai lah. Intinya perekonomian bisa tumbuh dengan nggih. pesat. Cuman kalau dilihat secara menyeluruh ya, Pak. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas saat ini tuh mengarah pada tadi mendukung pariwisatanya secara maksimal atau lebih ke pendidikannya atau ke sosialnya, karena kan tidak mungkin semuanya dikejar Pak dengan anggaran yang segitu dan banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Ya. Nah, dari sudut pandang Bapak-bapak nih yang berkompetensi di situ dan terjun di bagian itu, menurut Bapak pembangunan Kabupaten Banyumas itu mengarahnya kemana dan untuk apa? Iya, kalau di dalam rencana pembangunan Kota Purwokerto itu kota pendidikan, tapi sekaligus juga kota perdagangan dan jasa. Gitu. Ya, makanya pembangunannya ya dilakukan secara simultan
dilakukan secara bersama-sama lintas sektor ini, tapi tetap bahwa arah untuk menjadi kota pendidikan, kemudian pusat perdagangan dan jasa itu diarahkan juga. Jadi tidak hanya satu sektor saja yang kedepankan. Tapi Turki mungkin tidak melihat hanya APBD-nya saja. Ya. Kita harus melihat peran swasta ini juga sangat besar. Orang berinvestasi kan di Banyumas banyak. Bikin hotel, bikin toko, bikin restoran, itu kan bukan dari APBD sebenarnya. Kita yang mungkin tadi dari PU harus menyiapkan infrastrukturnya supaya orang kalau ke Purwokerto ya lancar, nyaman, kesannya baik ya Bang ya. Kemudian pendidikan juga, perguruan tinggi itu anggarannya juga besar dari kementerian, tidak dari APBD kan. Betul. Tapi kita juga harus mendukung kos-kosannya seperti apa, jalan lingkungannya juga harus bagus. Karena begitu orang datang ke Purwokerto, kuliah dan lain sebagainya, itu uang akan berputar. Iya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya tidak hanya dari APBD, dari investasi masyarakat, dari perguruan tinggi, Swasta. semuanya itu bergabung jadi satu, mendukung pertumbuhan ekonomi di Purwokerto dan di Iya. Kabupaten Banyumas. Makanya Pak Dedi ini pusing kalau ada lingkungan kumuh di perkotaan. Seperti di Salah desa satu, saya. iya, salah satu programnya adalah memberantas, menghabiskan kumuh-kumuh Iya, itu dengan menjadi program pembangunan layak. tadi Iya. nih Bang ya. 100-0-100. Iya. 100% terpenuhinya air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% terlayaninya sanitasi. 100% 100. 100-0-100. 100-0-100. Ya, jadi Kalau dari Bapak, Bicara lagi nih ya, jalan lagi ya Pak. Memang jalan itu sebagai urat nadi perekonomian ya. Memang untuk ke arah manapun, ke pendidikan, ke perdagangan, memang semuanya ditutup bagus semua Pak. Kalau bisa ya, iya. kita hanya berusaha jalan ini minimal berkeselamatan dulu lah. Oke. Orang itu di situ jangan sampai Kayak adik saya ya. jatuh seperti tadi itu. bisa jadi berita buruk itu. Iya. Kita belum bisa menyajikan jalan yang nyaman Pak. Oke. Karena itu tadi kita masih kurang banyak dana. Kebetulan ini tahun 2022 agak lumayan ya Pak. Iya. Dibandingkan dengan tahun 2021 kemarinnya pemeliharaannya 9 miliar, 2020 hanya 6 miliar, sekarang 20 tahun 2022 itu 21 miliar. Pemeliharaannya saja atau sama Pemeliharaan. pembangunannya Pak? Tapi itu dengan perubahan. Oh, oke. Kita kan berusaha karena apa? Jalan begitu banyak yang rusak Pak. Oke. Bukan jalan tok, tapi di sini jembatan yang putus juga banyak. Belum lagi ada bencana alam yang Rutin kebetulan ya Pak berada di jalan dan BPBD ya? Turun. tidak turun di situ, kan kita sebagai yang pemangku jalan kan harus memperbaiki secepatnya Pak. Oke. Seperti Moto PU, bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Nah ini harus kita pegang di situ. Oke. Jadi di mana ada kejadian, kita perlu koordinasi dengan unit-unit Pak. Monggo yang merasa di daerahnya ada kejadian segera lapor untuk Oke. segera kita tindak lanjuti. Jadi Ini dalam rangka kasus adiknya bener ini udah. Oke. Iya. Bener. Tanyanya langsung ke orang yang bersangkutan. Iya. Pemangku jalan. Enggak, pemangku jalan. Oke, oke. Jadi ada mangku bumi, ini mangku jalan. Oke. kita jalan gini Pak. Jadi secara teknis ya kita sudah berusaha lah ya. Oke. Misalnya kalau aspal ini belum bisa diterapkan karena hujan terus, minimal jalan ini kita tutup dengan batu dulu lah yang ditata sebagian rupa supaya ada air nggak masalah, tetap bisa dilewati. Itu yang penting. Walaupun ada kubangan air keruh di situ, kalau lubangnya ini sudah ditutup kan mending lah, tidak terjadi kejeglong. Saya sebagai orang PU saja kalau kejeglong juga Kesel ya Pak ya? Iya ya. Apalagi kita masyarakat Pak. kadang-kadang lewat banyak jalan rusak kita malu Pak, karena masyarakat. Bagaimana nih ya? Sayangnya kok anggarannya tidak mencukupi. Ada anggarannya, hujan terus-menerus tidak bisa dandani jalan, kita juga Iya. Plus bingung minus juga Pak. ini. Iya. Ada anggarannya, waktunya ini loh. Kadang-kadang kapan kita bisa nambal ya? Karena apa itu tadi? Mengapa aspal cepat rusak? Karena itu tadi. Setelah ditambal hujan turun, akhirnya aspal ini karena musuhnya Terus kendaraan air. yang lewat juga kadang melebihi Kendaraan kapasitas lewat juga gitu, tidak Pak. nunggu Tonasenya. aspal ini keras dulu. Iya. Ini yang kita jadi bingung. Di beton juga harus nunggu umur beton, misalnya 2 minggu baru bisa dilewati. Kan kendaraan di sini jelas tidak mungkin bisa ditunda ya, karena ini terus terang untuk tingkat
ini ya pengguna jalan di sini memang cukup lumayan ramai Pak. Nggih. Di ruas manapun. Di Purwokerto, sampai karena di tadi Purwokerto, semuanya ini merata itu. ada dari apa? Emang Purwokerto sebagai pusat sih Pak, sebagai pusat kampus, terus ya di kita kampus juga udah punya berapa. Sekarang manapun Banyak itu ramai pengunjung semua ke Pak. Purwokerto. Itu juga. Betul. Nah ini bagaimana kita mengkondisikan ini dengan teman-teman yang di unit terutama TRC itu bagaimana bekerja dengan apa ya? Nggak kenal lelah tuh biasanya itu sampai. Ya itu Pak, sifat pelayanan publik adalah kerja tanpa lelah. Betul. Yang penting kesejahteraan dan kepuasan masyarakat di Pengen tingkat sih atas seperti itu pantang ya Pak. pulang sebelum lubang ini ditutup Pak. Iya. Tapi kita kan tetap ada batas waktu lah. Mereka kecapean, mau sakit besok nggak bisa kerja lagi. Ya malah jadi masalah yang Iya. lebih serius ya Pak. Iya. Ya. Oke. Jadi begitu, Mas. Oke. Ini kita sudah ngundang Pak Rus dari PU, Pak Kadin, ini langsung Pak Kadin Perkimnya Rabu Terima kasih sini. atas penjelasannya. Ya, dan mudah-mudahan Mbak Jumintennya tidak Cepat sembuh. ya tidak parah, parah. ya. Oke. Biar saya Tidak. bisa gantian jaga warung Pak. Iya. Jadi intinya kita sudah klarifikasi adanya begini. Nanti kalau misalnya berobatnya tidak punya duit nanti bisa minta. Oh, siap. Kepala sini. Siap itu siap. Kalau cuma Tadi udah dapat. terkilir kan biasa ya. Pijet Pak. Ya Oke, pijet. oke. Paling itu sih Pak. Terima kasih buat Iya. penjelasannya Bapak. Karena emang sebagai masyarakat kami sering tuh hanya butuh penjelasan Pak. Seringkali. Karena kita tahu bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan program dan lain-lain. Cuman karena seringkali tidak dijelaskan, akhirnya masyarakatnya salah tangkap. Seperti tadi perbaikan jalan yang butuh waktu dan lain-lain. Iya. Seperti itu Pak. Jadi begitu Mas Juminto. Oke. Kami dari Komisi 2 itu memang tempat mengadunya masyarakat. Siap. Tempat untuk mengagregasi, untuk menghimpun sebagai agregat kita itu pendapat masyarakat, keinginan masyarakat, kemauan masyarakat, kita lanjutkan, kita teruskan, kita cari solusi. Nah itulah gunanya wakil rakyat. Kira-kira begitu, siap. Mas. Nggih. Iya Pak. Kita lakukan mediasi supaya masyarakat merasa menjadi bagian dari pemerintahan Kabupaten Banyumas Oke. yang menjadi utama perhatian kita. Kira-kira begitu. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang Juminten. Loh, ini warungnya udah mau tutup aja nih. Kamu nih. Wah. Jadi kayak ini ya, pintu anggota dewan ya, sering tertutup buat rakyat kecil. Waduh, bisa. Habis ini kita hilang nggak ya? Mungkin. Bapak ngapain kesini? Ini, saya itu harus ketemu sama Bapak anggota Dewan Komisi 2, Kepala DPU, sama Kepala Dinperkim. Pokoknya walaupun sering terbungkam, aspirasi rakyat harus tersampaikan. Loh, Bapak mereka baru aja pergi. Terus itu buat apa tuh Bapak bawa map alah. sama bawa bas komisi air begitu? Kalau ini, map saya ini isinya lapak aduan warga. Nah, kalau baskom ini mau digunakan, siapa tahu mereka mau cuci tangan. Biar nggak terlihat kotor. Idih.